Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur di channel Master HP dan Komputer. Semoga kabarnya semuanya sehat selalu ya. Amin Allahumma amin. Kali ini di bengkel Master HP kita kedatangan pasien Infinix ya. Ini Infinix Hot 9 Play punya mbaknya yang di wallpaper ini. Ini tipenya coba kita lihat di pengaturan. Di sini terlihat tipenya Infinix Hot 9 Play ya. Kasusnya adalah tidak bisa mengisi saat dicas karena konektornya sudah goyang ini ya. Dan di indikatornya tidak ada pengisian baterai. Tidak ada pengisian baterainya. Coba kita colokkan ke HP lain ini untuk chargernya. Di sini nyala ya, atau bisa untuk mengisi untuk di HP lain. Dan di sini kita coba lagi untuk di Infinix-nya ini tetap tidak ada pengisian ya. Ini 90% disebabkan karena konektor chargernya itu sudah longgar ya, karena tadi kita goyang udah agak kendor. Jadi itu tidak bisa untuk connect daripada kabel ke konektor chargernya. Jadi kita akan coba untuk melakukan pergantian konektor charger ya. Ini kita bongkar seperti biasa. Untuk bongkarnya dari backdoornya dulu ya. Di sini hati-hati untuk bagian fingerprintnya. Di sini kita tekan saja untuk fingerprint supaya lemnya yang nempel di backdoornya itu bisa lepas. Selanjutnya tinggal kita bongkar untuk bagian ini penutup bawah ya, penutup board chargernya. Di sini kita akan buka bautnya. Selanjutnya setelah terbuka bautnya kita angkat untuk board chargernya. Untuk kasus di Infinix sendiri ya, itu seringkali juga ada saat dicas itu ada pengisian indikator pengisian baterai tapi tidak nambah malah berkurang, itu juga sering. Itu juga bisa diakibatkan konektor chargernya bermasalah. Kita coba dulu ganti konektor chargernya untuk langkah awalnya ya, karena biasanya kalau ada satu atau dua jalur yang tidak tersambung itu juga bisa mengakibatkan pengisiannya kurang maksimal. Oke, kita lepaskan pelan-pelan untuk PCB chargernya atau board charger dari Infinix. Nah, ini dia. Sudah terlepas untuk board chargernya, tinggal kita lepas penutup karet untuk konektor charger. Di sini ada dua cara ya, kita ganti konektor chargernya saja juga bisa, atau ganti satu set board chargernya itu juga bisa ya. Di sini karena ini mbaknya nungguin ini ya, kita cari cara cepatnya, kita ganti konektor chargernya saja. Kebetulan ada yang mirip atau yang cocok sesuai untuk konektor chargernya. Jadi tinggal kita ganti, kita coba setelah ganti nanti ada perkembangan atau tidak. Oke, jangan lupa ini dikasih aluminium foil ya di sekitar daripada konektornya supaya nanti tidak merembet untuk saat dipanaskan ya, karena di sekitarnya ada komponen-komponen kecil seperti resistor, kapasitor, juga mic-nya ya. Kadang kalau mic-nya kepanasan juga itu bisa mengakibatkan kerusakan pada mic-nya. Kita melepasnya menggunakan blower dan dibantu dengan solder ya. Blower atau solder uap dengan panas 350 derajat Celcius dan anginnya 35. Oke, sudah terlepas, kita angkat untuk board chargernya. Selanjutnya kita bersihkan untuk lubang di kaki daripada konektor chargernya ya. Di sini karena bekasnya kita angkat itu masih buntu, kita pakaikan atau kita bersihkan menggunakan solder wick ya, supaya ini untuk tempat kakinya ini bisa berlubang, supaya nanti biar lebih mudah untuk memasukkan atau memasang konektor chargernya. Oke, kita bersihkan sampai nanti terlihat lubangnya.
untuk kaki-kaki konektornya. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di situ sudah berlubang ya. Tinggal kita pasang konektor chargernya yang baru. Ini dia konektor chargernya. Kita pasangnya menggunakan solder biasa ya. Nah, tidak memakai solder uapnya tadi karena biasanya di dalamnya itu ada komponen plastik, takutnya kalau saya nanti kepanasan jadi meleleh ya. Walaupun tidak meleleh semua tapi meleleh dikit nanti bisa pengaruh ke konektor chargernya. Jadi biar awet saya memakai solder untuk memasangnya. Ini memasangnya seperti biasa, kita pasangkan lalu kita solder atau bagian kaki-kaki dari konektor chargernya supaya nempel sempurna di PCB. Setelah kaki-kakinya nempel, tinggal kita solder untuk bagian kaki penguatnya ya. Di sini kita solder semuanya supaya lebih kuat untuk konektor atau kaki konektor chargernya. Di sini sudah selesai kita pasang, lanjut kita pasangkan kembali ke device-nya atau ke HP-nya. Kita pasangkan kembali semuanya, karet-karetnya juga nanti untuk kabelnya kita solder kembali. Di sini untuk pemasangannya lengkap saya skip saja ya. Karena ini untuk mempersingkat waktu. Jadi ini saya skip untuk pemasangannya, nanti kita akan coba kalau sudah dipasang lengkap. Oke, kita skip dan sudah terpasang, kita tinggal colokkan ke charger. Di sini masih 1% ya, kita sambil menunggu supaya naik untuk persentase baterainya. Coba kita nyalakan sambil menunggu apakah sudah bisa nyala, dan ternyata memang sudah bisa nyala ya. Jadi sambil kita cas, kita cek apakah sudah ada keluar indikator baterai pengisian pada saat hidup. Kalau pas mati tadi sudah ada pengisian ya. Di sini kita tunggu loading. Nah, sudah terbuka dan kita coba cek di sini dan alhamdulillah sudah keluar tanda pengisian baterainya ya, dan ampernya juga sudah pas atau normal di atas 0,6, jadi berhasil untuk pengisian daripada ininya baterainya ya, berarti sudah fix dari konektor chargernya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.